Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nangis Rama. Geng, para petinggi Partai Keadilan Sejahtera mendatangi SBY di Cikeas. Pengamat sebut duet Anies Ahaye akan segera deklarasi. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga menilai pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disebut dengan SBY dengan Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri membicarakan cawapres Anies Baswedan. Menurut Jamaluddin, kedua penentu di masing-masing partai itu tampaknya ingin menyepakati cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Jamaluddin memprediksi PKS tampaknya akan mengalah demi terwujudnya koalisi Nasdem, PKS, dan juga Partai Demokrat, serta bersama-sama mengusung Anies Ahaye. Bahkan, deklarasi pembentukan Nasdem, Demokrat, dan juga Partai Keadilan Sejahtera akan dipercepat. Koalisi ini juga akan bersamaan mendeklarasi Anies Ahaye sebagai pasangan yang diusung pada Pilpres 2024 nanti. Gimana yang kemarin suka komen ngeledekin Mas Ahaye, yang kalau komen selalu ngeledekin gimana nasib Mas Ahaye. Mas Ahaye mah slow, Mas Ahaye mah punya modal, punya partai. Lah kalau junjungan Kellen cuma petugas partai, mau nyapres juga belum tentu tuh disetujuin sama ketumnya. Sosokan mau ngecengin Mas Ahaye mah keren, ketum partai, punya kendaraan. Ngali dan tangangannya Ajeng ini tidak ada duanya. Kalau saya menjadi dia, lebih baik saya benturkan kepala saya di fondasi proyek mangkrak rumah hantu Hambalang daripada saya keluar-keluar di media sosial menjilat-jilat menjunjung junjungannya yaitu Ahaye. Lebih baik benturkan saja kepalanya di tembok Hambalang. Walaupun si Ahaye itu punya partai, dia punya kendaraan menurut Anda untuk maju dalam Pilpres. Pertanyaannya, siapa yang memilih Ahaye di Pilpres nanti? Siapa yang akan mendukung Ahaye nanti? Apakah rakyat menginginkan Ahaye atau tidak? Menurut saya, sangat lucu ketika Ajeng ini menyebutkan bahwa Ahaye itu punya kendaraan. Dia bisa maju menjadi capres nanti di tahun 2024. Menurut saya, walaupun dia punya kendaraan, dia punya partai, tetapi kalau tidak didukung oleh rakyat, itu sama saja percuma. Dan lebih lucunya lagi, Ahaye ini ditawarkan bukan sebagai capres, tetapi sebagai cawapres. Seharusnya seorang kader Demokrat atau pendukung Demokrat ini malu ketika orang yang mempunyai kendaraan itu menawarkan diri menjadi cawapres kepada orang yang tidak punya kendaraan. Menurut saya itu sangat memalukan. Kalau kita menjunjung Ahaye, kalau Ajeng ini menyanjung Ahaye setinggi langit, pertanyaan saya, apa prestasi Ahaye? Menjadi tentara saja dia keluar. Tidak pernah menjadi anggota DPR, tidak pernah menjadi wali kota, tidak pernah menjadi bupati. Mau menjadi gubernur saja gagal, apalagi mau menjadi presiden. Lalu apa yang harus kita banggakan dari seorang anak SBY ini? Tidak ada. Dia tidak punya rekam jejak yang bisa diandalkan. Dia tidak punya rekam jejak yang bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia bahwa dia bisa untuk memimpin negara Indonesia ini. Jadi kalau mau berkeluar-keluar itu, pikir-pikir terlebih dahulu. Karena rakyat Indonesia ini sudah cerdas-cerdas. Tidak akan pernah memilih pemimpin yang tidak punya rekam jejak, yang tidak pernah punya rekam jejak sebagai pemimpin. Apalah gunanya kalau hanya menjadi seorang pemimpin partai? Memimpin partai itu tidak sama dengan memimpin negara Republik Indonesia. Okelah dia punya pengalaman di bidang militer. Tetapi di bidang militer itu tidak sama dengan dia memimpin jutaan rakyat Indonesia ini.
Jadi kalau mau berkuar-kuar di media sosial, ya simpan dulu, ya, ngali atau tangangannya itu di dalam kamar. Jangan sampai terbawa di media sosial dan ditertawakan oleh rakyat Indonesia. Khususnya buat si Ajeng ini, kalau mau menyanjung junjungan Anda, ya, si AHY, ya, anak dari Bapak Mangkerak, pimpinan dari partai mangkerak di Indonesia ini. Kalau mau menyanjung, pikir-pikir terlebih dahulu. Ya. Karena rakyat Indonesia ketika mendengarkan koar-koar Anda itu tertawa-tertawa lucu, ya, tertawa-tertawa geli. Karena junjungan Anda ini tidak punya prestasi apa-apa. Apa yang bisa diandalkan? Coba sebutkan. Apa yang bisa diandalkan dari seorang AHY untuk memimpin negara ini? Menjadi gubernur saja, mau mencalonkan diri sebagai gubernur saja, itu gagal. Bersaing dengan Ahok dan Anies saja itu dia gagal. Apalagi mau menjadi seorang presiden. Lebih lucunya lagi, si AHY ini menawarkan diri menjadi cawapres, bukan sebagai capres, padahal punya kendaraan sendiri. Bukankah itu salah satu hal yang sangat memalukan? Ya. Apalagi partai sekelas Partai Demokrat. Ya. Jadi kalau mau berkuar-kuar menyanjung junjungannya, ya, pikir-pikir terlebih dahulu lah. Ya. Karena rakyat Indonesia ini sudah sangat pintar, sangat cerdas, tidak akan memilih lagi orang yang tidak punya rekam jejak, orang yang jejak kepemimpinannya itu tidak jelas. Ya. Lebih baik pilih orang yang punya rekam jejak jelas, ya, yang turun langsung ke bawah dan mau mencium bau keringat rakyat. Bukan hanya yang teriak-teriak merdeka, merdeka, yang hanya menyindir-nyindir, sibuk menyindir pemerintahan saat ini, duduk enak di belakang meja, kemudian bermimpi untuk menjadi seorang presiden. Salah besar. Ya. Jadi kalau mau menyanjung junjungannya, pikir-pikir terlebih dahulu. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya.